Semangat dahsyat, jumpa kembali bersama saya, Coach Tulok Marbun, dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda dengan salam sukses, salam dahsyat untuk kita semua. Senang kembali bisa bertemu dengan sahabat dan teman-teman di channel Coach Tulok Marbun. Kali ini kita ada dalam program Diet 100 Hari. Ingat ya, dietnya bukan berarti hanya 100 hari. Nah, setelah 100 hari, Anda lupa diri lagi. Bukan begitu. Nah, 100 hari ini saya ambil sebagai latihan, seperti yang saya katakan di awal kemarin, latihan bagaimana kita mengatur pola makan. Karena pola makan ini sangat menentukan kesehatan kita. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa goal pertama kita itu adalah mengatur pola makan sehingga kita lebih sehat dan lebih bahagia. Nah, kalau kita tentu sehat, tubuh kita sehat, Anda berbahagia. Kalau misalnya sakit atau punya sakit kronis, sangat sulit. Sekalipun Anda memiliki segala-galanya, kalau misalnya Anda sehat, kan repot. Bagaimana kita menaikkan atau menurunkan berat badan, ya, itu adalah bonus. Kenapa saya katakan demikian? Seperti yang saya share, ini saya yang kelima kalinya program menurunkan badan, artinya 4 kali turun, 4 kali naik lagi. Ya, ini yang kelima kalinya, karena kalau misalnya target kita hanya menurunkan berat badan, ya, berat badan, maka kita akan berhenti ketika berat badan kita turun, seperti yang saya alami. Akhirnya kecolongan juga, ya, dan pola makannya berubah. Nah, jadi goal kita pertama itu adalah mengatur pola makan kita. Kenapa kita perlu atur? Karena begini, 14 metabolisme tubuh kita ini kita bisa ubah dengan apa yang kita makan. Nah, tadi saya bicara 100 hari. 100 hari ini kenapa nanti 100 hari? Saya jelaskan. Nah, tapi saya bicara yang 14 hari ini. Nah, kebanyakan dari orang-orang ketika berbicara diet selalu yang paling sulit itu dihindari itu adalah nasi, ya. Jadi ada orang memang yang bisa mengurangi nasi, ada orang yang bisa berhenti. Nah, tapi di sini kita bukan Anda harus ekstrim seperti yang video saya share bagaimana saya menurunkan berat badan 20 kilo dalam kurun 3 bulan, ya. Itu kan seperti itu, tapi saya berbicara bagaimana kita tahap pertama selama 14 hari, berarti 2 minggu ke depan, bagaimana Anda mengubah metabolisme tubuh Anda supaya nanti siap, entah itu menurunkan berat badan ataupun menaikkan. Tapi di program diet saya ini lebih kepada kan berat badan itu gampang, tinggal makan banyak nasi beres. Kemudian malam-malam makan Indomie, minum yang dingin-dingin, udah jadi itu. Nah, itu penting juga nanti saya akan tegaskan itu nanti ya di slide berikutnya. Jadi yang mau saya katakan, kita perlu 14 hari. Nah, 14 hari ini kita bisa menguji, ya, saya kayaknya perlu, ya, 14 hari ini kita bisa mempelajari metabolisme tubuh kita, ya. Kita bisa pelajari yang mana cocok, yang mana tidak, ya kan, yang mana yang enak, yang mana yang nyaman. Nah, itu perlu diperhatikan, ya. Nah, kita di sini bukan hari atau 100 hari. Nah, 100 hari itu biasanya itu kita dalam tahap proses, ya. Jadi kalau misalnya 14 hari kita bisa mengatur, maka 100 hari ke depan kita bisa. Nah, kalau sudah 100 hari harapannya tentu hidup. Nah, tadi saya sudah sempat singgung ini, ya, kita pelajari metabolisme kita, diet itu yang paling sensitif itu nasi, ya. Yang paling sensitif itu nasi atau dengan kata lain karbo, ya. Jadi kalau misalnya saya berhenti karbo, itu akan berat badan saya itu dengan sendirinya akan turun. Nah, maka saya tidak bisa berhenti langsung makan daging. Tidak bisa. Jadi sekarang ini saya makan daging 2 kali seminggu, ya. Nah, kemudian selanjutnya rencanakan menu
latihan pola diet. Kalau Anda ingat di video saya yang pertama itu saya mengatur ya, mengatur apa yang makan pagi, apa yang makan siang gitu. Nah, mungkin makanan-makanan yang saya sampaikan, maka di sini yang mau saya sampaikan itu adalah kita nanti bagaimana kita latihannya di slide berikutnya. Sekarang pagi itu kalau tidak buah ya sudah sayur, udah. Yang pasti kalau siang saya makan sayur. Nah, kalau malam itu pastinya buah, ya. Jadi kalau malam saya tidak makan sayur, siang yang makan sayur. Pagi itu kadang saya makan, kadang juga tidak. Nah, jadi kita rencanakan. Yang pasti seperti awal saya katakan, perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur. Nah, dengan demikian kita akan bisa seperti yang katakan bisa mendisiplin diri kita, ya. Jadi kita harus tes dan ukur ya, makanan apa yang paling berpengaruh. Misalnya semua orang beda-beda ya. Nanti teman-teman bisa komentari di bawah ini, misalnya makanan apa yang paling berpengaruh ya. Kalau saya memang nasi gitu. Kemudian ada yang menyarankan coba diganti, kemudian seperti kentang, ubi. Ya, saya juga pernah bahas ya di video yang sebelumnya itu kentang dan ubi itu mungkin lebih rendah, tapi kita harus perhatikan juga glycemic index-nya, nilai gulanya. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, saya tidak bisa langsung generalisasi karena ini saya mau bicara secara umum, kita tes dan ukur dulu ya. Kalau misalnya seperti istri saya kemarin, dia coba tidak makan nasi. Bedanya adalah dikurangi jumlah nasi yang dimakan. Kemudian minuman. Kalau saya yang paling sensitif dengan saya itu semua minuman es. Nah, itu akan cepat memicu naik berat badan saya. Es dan manis-manisan. Nah, makanya sekarang kalau diet setiap hari diganti jadi minum air lemon. Nah, jadi kita tes dan saya capek, saya mesti minum teh manis. Betul. Ya, kalau capek memang ada kalanya kita harus minum teh manis. Nah, kalau Anda udah punya kebiasaan itu, Anda juga Anda harus langsung berhenti. Ingat, sekali lagi di sini, bagaimana kita mengatur pola makan kita supaya jauh lebih sehat. Ini tentu lahir dari pengalaman ya, jadi bukan teori-teori saja. Nah, kalau Anda misalnya memiliki kesamaan seperti saya, itu jauh lebih bagus ya, akan lebih mudah saya coach, akan lebih mudah saya bimbing gitu ya. Yang penting Anda sudah ingat tekan tombol share komentar di komunitas ya. Nah, jadi itu harus dites dan diukur. Nah, kemudian ini yang penting, evaluasi respon tubuh Anda. Ya, jangan juga terlalu ekstrim ya. Jangan seolah-olah Anda mau bertanding dalam 100 hari ini yang harus turun berapa puluh kilo gitu. Saya juga tidak menyarankan. Mungkin Anda bertanya, kenapa? Karena meraih itu lebih mudah dari mempertahankan. Itu sebabnya dalam pola diet 100 hari ini, saya tidak berbicara lebih banyak bagaimana menurunkan. Bagi saya sangat mudah. Tahun ya, sudah setahun. Ya, kemudian balik lagi. Kemudian ini program diet ini 1 bulan lalu ya. 1 bulan lalu dan saya belum timbang berapa yang sudah turun. Saya lihat udah menurun 2 cm ikat pinggangnya. Nah, tapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, di sini kita mau berlatih bagaimana mendisiplin ya. Nah, dalam latihan ini tentu kita perlu evaluasi bagaimana respon kita. Saya tidak mau Anda sakit, saya juga tidak mau Anda terlalu ekstrim karena nanti efek yoyonya. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana kita nanti bisa konsisten dan bisa menjadi gaya hidup ya. Nah, jadi menu planningnya itu begini, makan pagi kurangi karbo. Ini latihan, kalau saya sudah nggak ada pagi-pagi. Ya, saya tidak makan nasi sama sekali, pagi, siang, malam. Tapi mungkin sebagian teman-teman di sini masih latihan, kemudian itu kurangi karbo, ingat seperti yang katakan, perbanyak makan buah satu sayur. Nah, kemudian makan siangnya, karbo secukupnya. Siang bagi sebagian orang masih butuh, kalau saya memang saya sudah putuskan saya tidak butuh lagi. Ya, seperti yang saya katakan pada teman saya, setelah umur 40, saya tidak lagi butuh nasi. Ya, jadi nasi bukanlah kebutuhannya. Nah, itulah sebabnya
supaya saya terbiasa buah dengan sayur. Dan memang betul yang saya rasakan sebulan ini, kalau misalnya makan sayur saja kayaknya ada yang kurang gitu. Tapi berbeda loh, saya makan buah cukup, tapi kalau makan sayur kayaknya masih ada yang makan malam tetap dikurangi ya. Kalau bisa dihindari, karena malam kita tidak butuh kalori yang tinggi ya. Tapi sekali lagi, sebagian teman-teman mungkin masih ada yang training atau latihan ya selama 14 hari ke depan, silahkan berlatih. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala-kendala, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Jadi sekarang seperti itu. Nah, untuk sharing berikutnya saya akan share jam penting untuk diperhatikan. Kapan sih harusnya kita makan? Kapan sih kita lapar yang sebenarnya? Nah, kemudian setelah kita nanti belajar ini, saya akan share yaitu menu-menu yang pagi yang pernah saya lakukan dan juga untuk siang, demikian juga untuk malam. Sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Nah, mari sahabat-sahabat atau teman-teman yang lagi di sini sudah ada komunitasnya, tidak usah khawatir, lah ini kan banyak bicara marketing apa di sini. Nah, sekali lagi kan saya life coach. Life coach itu menyangkut semua ya. Ya saya juga, tapi kalau kita sehat kan lebih enak berbisnis. Lebih enak berbisnisnya ya. Jadi diseimbangi lah ya. Jadi seperti yang saya katakan, bagaimana mengatur pola diet. Kemudian kalau memang teman-teman mau request materi boleh ya. Nanti saya akan tetap menyiapkan di refreshing ya atau di review atau diperbaharui lagi atau diupdate ya sehingga lebih menarik. Saya rencana ya dari beberapa selling yang pernah saya ajarkan seperti hypno selling, kemudian lalu jualan bukan itu maksudnya ya. Kemudian kungfu selling, kemudian smart selling. Nah, kalau smart selling itu Anda bisa lihat di sini. Nah, itu mungkin Anda penasaran lah, kan saya nggak punya materinya, kan saya nggak punya modulnya gitu. Nah, itu sebenarnya materi berbayar pada saat itu dan ada modulnya dan ada grup bimbingannya. Nah, nanti kalau misalnya saya punya waktu juga, ya, saya akan coba berbagi ulang, refresh, kemudian update, sehingga bisa membantu teman-teman yang berjualan, copywriting, gitu. Mungkin yang paling mendesak ini copywriting, gitu ya. Tapi secara bertahap ya, secara bertahap, nanti waktu ini kayaknya mencuri waktu ini, waktu istirahat malam nih, ya. Baik, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya, dan kita akan membahas jam penting yang untuk diperhatikan, dan ini sangat penting bagi teman-teman yang sedang diet atau yang mau belajar program 100 hari diet ini, silakan ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, ingat selalu subscribe, like, ya bagi yang belum subscribe, dan bagikan kepada yang lain, siapa tahu di luar sana ada banyak teman-teman itu kan. Saya Coach Tulip Marmo mengucapkan salam sukses, salam dahsyat.